Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Gilang dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian dan sifat-sifat kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin yang tidak hanya bekerja sendiri tanpa melibatkan siapapun, melainkan mampu memanfaatkan berbagai sumber potensi yang ada. Kepemimpinan efektif bukan hanya kedudukan, akan tetapi merupakan interaksi aktif antara komponen yang efektif. Kemudian, kepemimpinan kreatif adalah kepemimpinan yang berhasil melepaskan bakat mereka yang berfokus pada pengembangan individu dan pengetahuan. Kepemimpinan kreatif berguna untuk menciptakan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang. Kemudian sifat-sifat kepemimpinan yang efektif dan kreatif. Menurut Kate Davis, pemimpin yang efektif dan kreatif mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama yaitu inteligasi yang tinggi. Kemudian kematangan jiwa sosial. Ketiga adalah motivasi terhadap diri dan hati. Yang keempat adalah menjalin hubungan kerja yang manusiawi. Kemudian menurut Gajah Dewantara, kepemimpinan yang efektif mempunyai 3 hal berikut. Yang pertama, ing ngarsa sing tulodo, pemimpin di muka harus memberi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso, pemimpin di tengah harus memberikan prakarsa atau dukungan. Yang ketiga adalah tuturi handayani, pemimpin mengikuti dorongan dari belakang. Jadi, sifat kepemimpinan yang efektif itu ada 2. Yang pertama, mengatur jangkauan tujuan dengan sangat baik atau yang biasa disebut dengan achievable, dan yang kedua itu menginspirasi dan memotivasi melalui tindakan. Jadi, pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan yang efektif itu setiap tindakannya dapat menggerakkan para anggotanya menjadi lebih giat dalam melakukan suatu kerjaan. Lalu fungsi kepemimpinan yang efektif dan kreatif ada 4. Yang pertama, membantu mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, menggerakkan anggota menuju sasaran tersebut. Jadi kayak untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketiga, mewujudkan interaksi dan keterkaitan antar individu. Jadi kepemimpinan yang seperti itu maksudnya anggotanya bisa lebih saling berhubungan satu sama lain atau bisa juga disebut dengan saling membutuhkan. Yang keempat, memelihara kekuatan dan kohesi anggota. Saya Ahmad Fauzan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cara menumbuhkan pemimpin yang efektif dan kreatif. Jadi untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang efektif dan kreatif bisa dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama adalah menjadi orang yang inovatif. Jadi pemimpin yang efektif dan kreatif harus bisa memimpin dengan metode-metode baru yang dirasa modern atau yang dirasa dapat membuat nyaman para bawahannya, sehingga para bawahannya dapat bekerja dengan baik dan dengan loyalitas yang tinggi. Hal ini bisa dilakukan apabila seorang pemimpin mau belajar mengenai hal-hal yang baru. Yang kedua yaitu memiliki motivasi berkembang. Untuk menjadi orang yang memiliki motivasi berkembang, di antaranya kita bisa melalui selalu menerima kritik dan saran dari orang lain dengan rendah hati. Jadi, kritik dan saran orang lain itu dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dapat membangun diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian, berani menghadapi persaingan dengan pemimpin-pemimpin lain. Kemudian, selalu mengubah metode yang dirasa kurang dalam memimpin. Jadi, ketika seorang pemimpin memimpin sebuah organisasi, maka dia harus selalu mengevaluasi dan selalu mengontrol mengenai kinerja-kinerja para bawahannya. Jadi ketika dirasa ada kekurangan, maka seorang pemimpin harus segera melakukan evaluasi dan memperbaikinya sehingga kualitas perusahaan dapat terus naik atau membaik. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan kognitif sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan selalu menyelesaikan masalah-masalah dengan bijak. Jadi
pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah dengan bijak, yaitu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah-masalah yang lain. Hal itu dapat dilakukan jika seorang pemimpin selalu menggunakan kemampuannya untuk menganalisis masalah apa yang terjadi sehingga dapat menemukan suatu solusi yang terbaik. Kemudian yaitu menyelesaikan masalah tidak hanya sekedar solusi. Kemudian menyelesaikan permasalahan dengan tahap-tahap yang tidak menimbulkan resiko ke depannya. Jadi ya pemimpin harus selalu memikirkan atau mencari solusi mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaannya dengan meminimalisir efek buruk di kedepannya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Yang keempat yaitu mengembangkan karakter. Karakter di sini yaitu kepribadian, seperti misalnya selalu bersikap adil memperlakukan orang lain tanpa pilih kasih. Hal ini bisa dilakukan dengan pemberian gaji atau reward yang adil bagi para karyawan-karyawannya. Kemudian yaitu dapat mengatur emosi. Jadi pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang selalu menggunakan emosi untuk menyelesaikan masalahnya. Karena ya sebagian besar masalah tidak dapat terselesaikan hanya dengan sebuah emosi. Kemudian selalu berhati-hati dan bersikap bijaksana. Jadi pemimpin harus selalu berhati-hati. Hati-hati di sini bisa berarti teliti. Jadi pemimpin harus teliti mengawasi organisasi yang dipimpinnya sehingga segala kebijakan atau segala peraturan dan tindakan yang diambilnya merupakan tindakan yang paling benar atau tindakan yang paling sesuai. Kemudian yaitu menjadi pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin tersebut mempertahankan usahanya. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dengan segala loyalitasnya, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, berusaha untuk selalu mengembangkan kualitas perusahaannya sehingga kualitas perusahaannya semakin baik dan semakin maju. Demikian materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui media yang telah kita setujui bersama. Terima kasih.